Firman-Mu berkata, Engkau bertahta atas setiap pujian umat-Mu. Hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih hadirat-Mu bersama kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada pengharapan dan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau hadir bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan diingatkan oleh sedikit firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Biar pengurapan-Mu memampukan kami. Pengurapan-Mu berbicara bagi kami. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Ini doa kami dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama setiap kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara sedikit mengenai Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, rasanya gak asing bagi kita ya bicara tentang Roh Kudus. Karena gembala sidang kita, Pak Niko selalu berkata tentang kuasa Roh Kudus, berbahasa roh, pengurapan, hadirat Tuhan. Bahkan hari-hari ini sering berbicara mengenai Pantekosta ketiga. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita gak asing dengan kata Roh Kudus. Tetapi biar pada hari ini mengingatkan kita untuk kita terus mau melekat dengan Roh Kudus. Nah di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kita, kita memperoleh kuasa. Nah, kata kuasa itu punya banyak pengertian ternyata Bapak Ibu Saudara. Ya, kata kuasa itu ternyata di dalam beberapa tulisan Bapak Ibu Saudara itu setidaknya punya 6 pengertian kata kuasa ini Bapak Ibu. Mungkin kita nggak bahas 6 ini, tapi ini pengertian kuasa di sini. Ya, kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata dunamos. Dari kata dunamos lahirlah kata dinamit, kata dinamo. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Indonesia artinya kuasa itu adalah pendorong yang meledakkan. Dan Bapak Ibu Saudara, harus kita akui kita butuh pendorong hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Di dalam kehidupan yang sulit ini kita perlu yang mendorong kita. Yang mau katakan amin. Nah tapi kata di dunamos itu juga punya pengertian seperti ini. Strength, power, ability. Kekuatan, kemampuan. Power for performing miracles. Kekuatan untuk, kalau bahasa saya, menarik mujizat. Performing miracles. Siapa butuh mujizat dalam hidup kita? Katakan amin. Setiap langkah kita perlu Tuhan. Kita perlu mujizat Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu? Ternyata kata kuasa ini berbicara tentang performing miracles. Moral power and excellence of soul. Kekuatan untuk menjaga moral kita. The power and influence which belong to riches and wealth. Ternyata kemampuan juga untuk menjadikan kita kaya dan sejahtera. Yang mau hidupnya penuh dengan sejahtera katakan amin. Juga punya pengertian power and resources arising from numbers. Kekuatan untuk bermultiplikasi. Power consisting in or resting upon armies forces. Kekuatan untuk menghadirkan tentara yang besar. Menghadirkan kekuatan yang besar. Ternyata kata dunamos ini punya banyak arti Bapak Ibu. Bukan hanya kekuatan dalam spiritual kita. Bukan hanya kekuatan dalam rohani saja. Tapi Roh Kudus ternyata bisa memanifestasikan kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
memperlihatkan kekuatan melangkah di dalam pergumulan, kekuatan untuk menarik mujizat, kekuatan untuk menarik kekayaan dan kesejahteraan, kekuatan untuk bermultiplikasi, kekuatan untuk menarik tentara yang besar untuk bersama dengan kita. Saudara, banyak kita mau hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah penolong, pendorong, pemberi kuasa. Oleh karena itu, biarlah hari-hari ini di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kehidupan yang penuh dengan dinamika turun naik, keadaan yang tidak sesuai harapan, kita perlu Roh Kudus. Tahun 2015 Bapak Ibu, atau 2015 ya, kalau nggak salah 2015 atau 2016. Saya ini dan keluarga itu pergi ke satu daerah di Jawa Barat, selatan Jawa Barat yang namanya Pantai Pangandaran. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, tapi juga mungkin beberapa nggak pernah dengar. Di selatan Jawa Barat itu ada yang namanya Pantai Pangandaran. Biasanya orang-orang Bandung itu kalau main Bapak Ibu Saudara suka ke daerah Pangandaran ini. Nah waktu itu satu malam kami satu keluarga main Bapak Ibu Saudara, artinya mau makan, cari makan tapi tidak menggunakan kendaraan. Tapi saya sewa beca Bapak Ibu Saudara. Jadi di sana itu ada beca-beca yang disewakan. Jadi saya boseh, istri dan anak saya duduk, saya boseh mau ke restoran. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika sampai di restoran, saya kaget ternyata dompet saya hilang, gak ada. Waduh, panik pasti. Jadi saya bilang ke istri saya, tunggu di sini, saya mau cari dompet saya. Jadi saya sewa ojek Bapak Ibu Saudara, saya telusuri semua jalan yang tadi naik beca itu, ditelusuri gak ada dompetnya. Wah cukup panik. Lalu saya coba mudah-mudahan ada di kamar. Saya ke kamar, saya cari di tas semua, gak ada juga. Nah Bapak Ibu Saudara, manusia itu wajar panik. Yang pernah panik katakan amin. Yang gak pernah panik lambaikan tangan. Semua pernah panik dan takut, benar ya Bapak Ibu? Itu uang saya di situ, ATM, STNK, mobil, semua kartu kredit dan sebagainya. Saya langsung berpikir, aduh Tuhan. Wah kalau ini hilang, wah saya panik sekali Bapak Ibu. Waktu saya berpikir secara manusia, oh ada di mobil kayaknya. Jadi saya ke mobil, saya buka mobil saya cari, gak ada juga Bapak Ibu. Secara manusia benar-benar paniknya udah panik tingkat dewa Bapak Ibu. Wah keringatan, jantung berdegup dengan keras, benar Bapak Ibu. Tapi sesaat di tengah kepanikan, saya berdoa, saya berbahasa roh. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus penolong saya. Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi saya. Roh Kudus punya kuasa dan di dalam nama Tuhan Yesus kembalikan dompet saya. Gaya ya Bapak Ibu Saudara ya, perintah-perintah Roh Kudus. Karena dompet yang hilang. Kalau istri hilang, puji Tuhan Roh Kudus. Ya, enggak Bapak Ibu. Tapi dompet hilang, panik. Aduh, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Bapak Ibu Saudara, ketika saya panik, saya berbahasa roh. Saya berdoa, suryala bala. Saya berdoa, di tengah kepanikan saya berdoa. Dan saya nggak tahu dari mana datangnya pertolongan. Saya sudah bingung, saya cuma berpikir, aduh hilang semua. Wah ini repot pasti ngurusin ATM hilang, ngurusin KTP hilang, ngurusin kartu kredit hilang dan sebagainya. Tapi beberapa saat mungkin 5 menit, hampir 10 menit saya berdoa. Hanya bahasa roh. Di tengah kepanikan, bingung Bapak Ibu Saudara mau kemana, ke kamar, balik lagi ke mobil, ke kamar, gak ada dompetnya. Tapi saya tetap berbahasa roh. Telepon saya berdering terus Bapak Ibu. Lagi panik, lagi penuh dengan pikiran. Handphone berdering siapapun itu kan menyebalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya gak angkat, wah reject. Teleponnya nyala lagi, reject lagi. Sampai 8 kali Bapak Ibu, saya kesal sekali. Ini siapa sih? Orang gak tahu lagi susah nelponin terus. Akhirnya Bapak Ibu waktu dia telepon lagi nomor ini gak dikenal, saya angkat. Waktu saya angkat, saya tanya ini siapa? Halo ini siapa? Tadinya mau marah begitu ya Bapak Ibu. Aduh orang gak tahu diri lagi susah, ini mau ngapain telepon begitu.
Tapi Bapak Ibu waktu saya ditelepon, ternyata yang telepon adalah polisi. Terus dia bilang gini, ini dengan Bapak Fandi. Ya, Pak, dompet Bapak ada di kantor polisi. Waduh Bapak Ibu, itu dengan secepat kilat saya ke kantor polisi. Lalu saya ketemu dengan Bapak polisinya. Lalu dia tanya saya nama semua, setelah cocok dia bilang, ini Pak dompet Bapak benar enggak? Lalu saya tanya gini, kok bisa ada di Bapak di kantor polisi? Saya enggak lewat kantor polisi. Kantor polisi jauh dari tempat hotel saya, jauh dari restoran tempat yang saya akan tuju. Oh polisi ini cerita, iya Pak, jadi dompet Bapak itu kayaknya jatuh. Ketika Bapak tadi ngeboseh beca, dompetnya itu keluar jatuh. Nah, terus Pak, lalu saya bilang, iya. Dan di situ kebetulan, dia bilang kebetulan ada orang bule warga negara Belanda nemuin dompet Bapak. Lalu dia ambil dan dia kasih ke kantor polisi. Dalam hati puji Tuhan bule yang nemuin Bapak Ibu. Maaf ya. Wah diantar ke kantor polisi. Wah puji Tuhan saya bilang. Lalu polisi itu Pak coba diperiksa uang semuanya ada enggak. Lalu saya periksa semua KTP, STNK, uang enggak hilang sama sekali. Nah Bapak Ibu Saudara akhirnya sudah tanda terima saya tulis ini. Kemudian ya kan selesai. Saya biasa kan Bapak Ibu ya kalau ketemu orang bantu kita baik itu polisi kan kita mau kasih sedikit lah rasa syukur lah. Jadi saya ambil uang saya beberapa saya bilang Pak ini terima kasih. Dia bilang gak usah Pak. Gak apa-apa Pak terima aja gak usah. Pak ini bukan suap gak usah. Oh, saya bilang ini polisi kenapa ya begitu. Apa kurang banyak begitu ya Bapak Ibu. Lalu dia bilang Pak jangan saya juga orang Kristen. Waduh itu di pelosok Bapak Ibu ada polisi Kristen. Jadi saya yang malu Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya bilang oh Bapak Kristen. Benar Pak. Tadi saya lihat dompet Bapak. Maaf ya saya tadi cari nomor telepon. Cari ini Pak. Saya bisa nemuin nomor telepon Bapak karena saya telepon kantor Bapak di Bandung. Bapak di GBI Sukawarna Aruna ya. Oh saya bilang iya. Lalu polisi bilang gini. Ya Pak istri saya sedang sekolah perwira di Bandung. Dan setiap minggu saya pulang ke Bandung ketemu istri saya dan kami ibadah di tempat Bapak. Jadi Bapak Ibu Saudara bagi saya itu adalah keajaiban tingkat dewa Bapak Ibu. Dompetnya jatuh diketemukan orang bule dikasihin ke polisinya. Kan gak nanya siapa polisi Kristen di sini kan enggak Bapak Ibu. Dia kasih ke polisi Kristen dan yang ajaib dia jemaat gereja sendiri Bapak Ibu Saudara. Bagi saya itulah pertolongan Roh Kudus. Bagi saya itu hanya menunjukkan betapa luar biasanya Roh Kudus dalam hidup kita. Seringkali waktu kita panik kita cari bantuan orang lain. Setuju Bapak Ibu? Waktu kita panik kita pikir cara-cara kita. Tapi ternyata Roh Kudus punya cara yang luar biasa untuk menolong kita. Jadi waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dia akan memberi kuasa bagi kita. Dia akan menjadi penolong bagi kita, pendorong bagi kita. Yang perlu Roh Kudus lambaikan tangan kita. Yang perlu Roh Kudus katakan amin. Yang perlu Roh Kudus berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Alamak. Yang perlu Roh Kudus mari katakan ku buka hati untuk kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara kita simpan sedikit tentang Roh Kudus. Nah kita akan melihat sebentar Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak juga kita yang mau sukses dalam hidup ini. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Semua tujuan manusia adalah untuk menjadi sukses. Setuju ya Bapak Ibu?
Semua hal yang ada di dunia ini tujuannya pada satu hal, kita menjadi sukses. Yang mau sukses katakan amin. Nah, dari berbagai penjelasan mengenai sukses dan bagaimana kita bisa menjadi sukses, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada satu poin yang penting bagaimana kita menjadi sukses. Dari berbagai literatur yang saya pelajari, Bapak Ibu Saudara, salah satu kunci kita menjadi sukses di dalam kehidupan kita adalah kita memiliki yang namanya self motivation atau motivasi diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu motivasi diri? Mungkin bisa slide selanjutnya. Motivasi diri yang akan mendorong Anda, perhatikan, untuk memulai dan melakukan suatu tindakan. Sukses itu adalah result dari tindakan demi tindakan. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Tapi untuk kita bertindak, kita perlu yang namanya motivasi diri. Yang mendorong kita untuk memulai dan melakukan suatu tindakan. Selain itu juga motivasi menciptakan daya gerak. Motivasi itu mendorong, menciptakan daya gerak yang tidak kelihatan namun begitu dahsyat. Dari buku-buku yang saya baca mengenai orang-orang yang sukses tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara. CEO besar, CEO perusahaan-perusahaan besar di dunia. Pemimpin-pemimpin negara besar di dunia. Bapak Ibu Saudara, saya mendapati bahwa salah satu yang membuat mereka berhasil, bukan satu-satunya tapi salah satu yang penting adalah mereka punya motivasi. Motivasi diri inilah yang mendorong mereka, menggerakkan mereka untuk menghasilkan tindakan-tindakan dan dikatakan tindakan itu begitu dahsyat dan melahirkan kehidupan yang berubah. Semua kita mau sukses. Yang mau sukses katakan amin. Jadi kita perlu membangun yang namanya motivasi diri. Seorang hamba Tuhan dan juga penulis buku tapi juga dia seorang motivator bernama Zig Ziglar, Bapak Ibu Saudara. Dia menulis sebuah perkataan demikian. A positive attitude and personal motivation allow you to remain excited about what you are doing no matter how difficult the challenges may be day to day. Dia berkata bahwa salah satu yang membuat kita berhasil melalui semua pergumulan demi pergumulan, tantangan demi rintangan yang terjadi dalam hidup ini, salah satunya adalah personal motivation. Motivasi diri. Kita perlu terus memotivasi diri setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Untuk kita bisa melewati kehidupan ini. Masalahnya banyak orang capek memotivasi diri. Saya pernah ketemu motivator Bapak Ibu Saudara. Ya kan kalau motivator itu kan bikin seminar motivasi begitu ya Bapak Ibu. Mereka itu dibayar mahal sekali. Saya pernah ketemu salah satu motivator nasional. Saya tanya, Pak, Bapak ini kerjaan Bapak cuman bikin seminar dari kota ke kota, dari kota ke kota. Berapa sih? Dia harganya begitu, berapa bayar berapa. Dan dia bilang begini, untuk sekuler, karena kalau gereja sama sekuler dia katakan berbeda, ini orang Kristen. Dia bilang untuk sekuler 1 jam acara motivasi itu kurang lebih 25 juta. 1 jam Bapak Ibu Saudara ngasih kelas motivasi 25 juta. Sehari dia bisa memberikan motivasi, membuka kelas motivasi minimal 4 jam. Dan dia pergi kemana-mana dan mungkin ratusan ribu orang sudah mengikuti. Nah saya tanya begini, Pak, Bapak sudah pergi ke sini, ke situ, ke sini. Banyak yang mengikuti kelas-kelas Bapak. Berapa banyak sih yang sukses? Semuanya sukses kah? Nah dia bilang begini, dari semua yang ikut seminar dia. Waktu ikut seminar semua semangat. Hore, saya pasti sukses, saya pasti bisa, saya pasti kaya. Kan begitu biasa ya. Pulang-pulang semua punya tekad. Tapi ternyata yang sukses gak lebih dari 10%. Dari peserta, seluruh peserta kelas motivator itu. Nah lalu saya tanya, kenapa? Karena mereka kehilangan motivasi setelah di rumah. Mereka kehilangan motivasi setelah keesokan harinya. Sama seperti di gereja. Bapak Ibu Saudara dengar kami, para hamba-hamba Tuhan khotbah. Hidup kudus ya, siapa yang mau hidup kudus? Oh angkat tangan. Pulang ke rumah, saya mau hidup kudus. Hidup kudus, besoknya aduh saya jatuh lagi.
aduh saya gagal lagi. Dan akhirnya kita udahlah daripada ini udah saya di sini aja. Dan kita nggak pernah mau kembali untuk mencoba lagi, bangkit lagi. Karena memang untuk bangkit diperlukan motivasi diri. Nah itulah sebabnya Zig Ziglar juga menjawab pertanyaan yang sama. Kan motivasi itu hanya sesaat, benar. Itu sebabnya dia berkata, people often say that motivation doesn't last. Well, neither does betting. That's why we recommend it daily. Dia bilang sama seperti mandi. Orang mandi itu untuk bersih ya Bapak Ibu. Tapi setelah mandi kita keluar, kita jadi kotor lagi enggak? Kotor lagi. Tapi apakah setelah kotor kita besoknya enggak mandi? Besoknya kan tetap mandi Bapak Ibu. Sama dengan motivasi diri juga. Kalau hari ini kita gagal, hari ini kita belum merasa berhasil, harusnya kita terus mendorong diri kita untuk berkata, saya pasti bisa, besok pasti lebih baik, besok pasti lebih baik. Hari ini saya gagal, besok saya pasti bisa. Hari ini saya sakit, nggak bisa, besok saya pasti berhasil. Harusnya seperti itu. Nah jadi kita perlu membangun yang namanya motivasi di dalam diri kita. Yang sampai saat ini, yang sampai sini mengerti katakan amin. Siapa yang mengerti kita perlu membangun motivasi di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Nah kita balik ke Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah belajar. Roh Kudus itu pendorong. Roh Kudus itu motivator. Pendorong motivator. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di dalam Amplified Bible kata penolong itu dijelaskan. I will ask the Father and he will give you another helper. Dikatakan comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. Bapak Ibu Saudara yang di warna merah, bukankah ini adalah fungsi seorang motivator? Dia yang memberikan kekuatan, dia yang mendorong, dia yang memberikan kenyamanan, dia yang memberikan nasihat, dia yang mendengarkan keluh kesah kita. Bukankah itu fungsi motivator? Dia yang mendorong. Yang setuju katakan amin. 2 kali Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, kalau tadi dikatakan penolong, tetapi di ayat yang ke-26 adalah penghibur, yaitu Roh Kudus yang telah diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan kembali ke dalam Amplified Bible ditulis, I have told this thing while I'm still with you, but the helper. Sekali lagi ditulis kata comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Dia adalah motivator sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita perlu motivator, kita bayar banyak motivator. Sebenarnya ada motivator yang lebih daripada motivator dunia, yaitu Roh Kudus. Kalau kita fungsikan Roh Kudus dengan maksimal, dia akan menjadi pendorong kita. Kita bisa gagal, dia yang berkata ayo bangkit. Kita bisa sakit hari ini, dia berkata besok kamu akan sembuh. Hari ini kita gak punya uang, dia, Roh Kudus akan berkata besok kamu akan menjadi kaya. Itu Roh Kudus. Dia akan maksimal mendorong kita. Hari ini kita buat dosa, dia akan bilang ayo bangkit lagi, besok jangan buat dosa lagi. Hari ini kita gagal, kita gak jaga mulut kita, ayo hari ini kamu gagal, besok gak boleh lagi. Itu motivator sejati kita. Dan Alkitab berkata dia tidak pernah meninggalkan kita. Suruh banyak mau sukses, bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Yang mengangkat tangan, kita perlu motivator ulung. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Dia akan mendorong kita untuk menjadi sukses. Dia akan mendorong kita untuk menjadi maksimal di dalam kehidupan kita ini. Amin Bapak Ibu. Tapi masalahnya, bagaimana Roh Kudus berfungsi maksimal? Oke, kita sudah baptis Roh Kudus, kita sudah melayani bahkan, tapi rasanya kok Roh Kudus belum maksimal. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi terakhir dari saya. Bagaimana Roh Kudus bisa maksimal bekerja sebagai motivator ulung dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja
dengan maksimal untuk mendorong kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Menjadi orang-orang yang terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman-Nya. Roh Kudus gak bisa bekerja di luar firman Tuhan. Karena dia Allah sendiri, Bapak Ibu. Jadi bagaimana Roh Kudus bisa maksimal? Ayo bangun dong landasannya. Landasannya apa? Firman Tuhan. Banyak orang cuek sama firman Tuhan. Banyak orang gak peduli sama firman Tuhan. Banyak orang malas baca Alkitab. Malas dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi maaf, Roh Kudus hanya bisa bekerja maksimal waktu kita punya landasan firman Tuhan. Dia akan bekerja sesuai firman-Nya. Saya nggak catat di PPT saya, tapi Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat di dalam Matius pasal 8 ayat 8. Dikatakan begini, satu kata saja dari Tuhan Yesus, maka hambaku akan sembuh. Ini cerita seorang perwira Kapernaum. Dia punya pembantu sakit. Lalu dia ketemu Yesus. Dan Yesus, dia berkata, Tuhan Yesus, Rabi tolong pembantu saya sakit di rumah. Tolong sembuhkan. Dan Yesus berkata, ayo kita ke rumahmu. Perwira ini bilang, gak usah, jangan nyusahin. Ini bahasa saya ya Bapak Ibu, jangan nyusahin, gak usah ke rumah saya. Dan perwira itu ngomong, satu kata saja keluar dari Yesus, maka pembantuku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, pembantu itu sembuh. Tepat ketika orang ini berkata satu kata saja, maka pembantuku sembuh. Bapak Ibu, Roh Kudus hanya bisa bekerja waktu kita punya landasan firman Tuhan. Dia nggak mungkin bekerja di luar firman Tuhan. Jadi saya ingin mendorong kita, ayo kuat di dalam firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama James Merritt, Bapak Ibu Saudara, dia pernah menulis begini, a primary purpose of reading the Bible is not to know the Bible but to know God. Tujuan utama kita baca Alkitab bukan hanya kita tahu sejarah Alkitab. Kita hanya sekedar tahu tentang kejadian sampai Wahyu, tapi tujuan utama kita baca Alkitab untuk mengenal Tuhan. Dan semakin kita memiliki pengenalan akan Tuhan, sedemikianlah Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Jadi siang hari ini Bapak Ibu Saudara, ingin Roh Kudus menjadi motivator ulung dalam hidup kita. Kita mau Roh Kudus mendorong kita naik, tidak turun menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Yang mau katakan amin, ayo bangun landasannya, firman Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja sejauh mana kita memperbesar kapasitas hidup kita. Matius 25 ayat 15 sampai 18 bicara tentang ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuhan memuji yang 5 talenta karena apa? Dia memperbesar kapasitasnya. Dari 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tapi Tuhan mengecam, bahkan mengutuk yang 1 gak diapa-apain, gak berkembang. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hanya bisa bekerja sejauh kita memperluas kapasitas hidup kita. Kalau tadi adalah bicara firman Tuhan, tapi yang kedua bicara tentang kita perlu membangun hidup kita, belajar banyak hal di dalam hidup ini. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yakin Roh Kudus itu mampu melakukan segala sesuatu, katakan amin. Yang percaya Roh Kudus mampu melakukan segala sesuatu, katakan amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin Roh Kudus itu hebat. Roh Kudus luar biasa, mampu mengubahkan banyak hal. Tapi satu hal, gak mungkin sekalipun saya percaya Roh Kudus adalah Allah yang ajaib, gak mungkin setelah saya terima Roh Kudus atau saya pulang dari tempat ini tiba-tiba saya menjadi profesor biologi. Roh Kudus mampu semua hal, mampu. Tapi dia akan bekerja sesuai kapasitas. Maaf, biologi saya 4 Bapak Ibu Saudara. Biologi saya jelek waktu saya SMP, SMA. Saya IPS. Orang IPS katakan amin.
Wah dikit Bapak Ibu ya, ini orang pinter semua. Bapak Ibu Saudara, saya orang IPS, kalau sejarah saya 9. Kalau geografi saya 8. Tapi udah kimia, biologi, matematik 3, 4, 5 Bapak Ibu. Nah saya tahu kapasitas saya. Gak mungkin saya berdoa, Roh Kudus tolong saya mau jadi ahli matematik paling hebat di dunia. Saya gak kuat di matematika Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Karena saya kuat di sejarah, saya kuat di dalam geografi, saya kembangkan diri saya di dalam hal tersebut. Saya mempelajari banyak buku, saya mempelajari banyak sejarah dunia, sejarah Indonesia, sejarah negara-negara lain. Saya banyak membaca tentang biografi pemimpin-pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat, Bapak Ibu Saudara, dari George Bush senior, Ronald Reagan sampai kemarin Donald Trump, saya punya bukunya dan saya baca. Orang bilang ini ngapain dibaca? Karena saya mau memperbesar kapasitas saya. Dan semakin besar kapasitas saya, semakin besar juga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Banyak orang Kristen kan pengen instan jadi Bapak Ibu. Pengen mujizat. Bukan Tuhan gak bisa mujizat. Ayo kita bikin platformnya Bapak Ibu Saudara supaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya lihat banyak pengusaha yang berhasil, saya lihat begini. Mereka berdoa iya, tapi mereka juga bekerja. Mereka juga memperluas kapasitas mereka. Orang-orang yang berhasil mereka memperluas kapasitas mereka. Roh Kudus yang mendorong supaya mereka berhasil dan maksimal di dalam kapasitas mereka. Bapak Ibu Saudara ingin berhasil dalam hidup ini, ayo perbesar kapasitas hidup kita. Ayo jadi orang-orang Kristen yang mau belajar. Jadi orang-orang Kristen yang terus mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita, ada seorang anak, dia ini mau ujian sejarah. Jadi dia baca buku sejarah, dia pengen ujiannya bagus. Dia perlu nilai yang bagus untuk dia lulus. Jadi dia baca itu buku sejarah Bapak Ibu. Nah ketika ujian, ada satu pertanyaan. Dia udah baca, dia ingat, tahu itu, tapi dia lupa jawabannya. Soalnya adalah siapa pendiri Palang Merah Internasional. Aduh dia ingat, saya udah baca. Tapi siapa ya? Aduh lupa. Jadi dia berdoa. Dia orang anak Tuhan, dia berdoa. Tuhan tolong. Roh Kudus tolong. Dia berbahasa roh. Roh Kudus tolong. Dan waktu dia berdoa tiba-tiba gurunya berteriak. Sambil lempar kapur kepada temannya. Ternyata temannya ngobrol. Dan gurunya itu lempar kapur sambil berkata, Henry jangan ngobrol, diam. Tiba-tiba dia diingatkan. Pendiri Palang Merah Internasional adalah Henry Dunant, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kalau anak ini nggak baca buku, apakah dia bisa tiba-tiba Roh Kudus berteriak, berbisik di telinga, Henry Dunant. Kalau saya kabur Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia sudah baca, kita manusia terbatas. Tapi Roh Kudus menjadi pendorong, pengingat, memotivasi. Jawabannya ini, dengan cara Roh Kudus, anak ini bisa maksimal dalam hidupnya. Kita mau maksimal, perbesar hidup kita. Perbesar apa yang Tuhan kasih. Kalau kita suka masak, ayo latih masak. Terus latih. Kita suka menghitung, ayo latih. Jangan menghitung kita. Jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Karena semakin besar kapasitas kita, semakin besar Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita. Hari ini seberapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya dan mau Roh Kudus hidup di dalam kita. Menjadi motivator, pendorong bagi kita. Kita mau melihat hari-hari kita ke depan menjadi hari-hari yang penuh pengharapan. Hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.